Nah, sudah live belum ya? Sebentar. Sepertinya belum. Ditunggu sebentar. Nah, itu kayaknya sudah. Halo Foodpreneur Indonesia, welcome to Foodies Instagram Live. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja. Hari ini, hari ini saya kedatangan tamu narasumber yang cukup spesial. Namanya Mas Arto Subiantoro. Saya coba panggil dulu ya. Kita tunggu Mas Artonya masuk. Nah, itu dia. Halo Mas Arto. Bisa dengar suara Hola, saya? Merdeka. Oh, Merdeka. Dengar, dari itu. Ini bagus nggak suaranya? Kenapa? Ini Baru apa, oke. sorry? Oke, Suaraku masuk. masuk. Jelas. Oke, Oke. good. Yo, welcome to Foodies Instagram Live, teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan Mas Arto Subiantoro. Hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang branding. Oke, Mas Arto? Let's go. Oke. Semangat. Nah, uh, mungkin sedikit kenalan kali ya, boleh boleh ya Mas ya? Boleh, boleh. Halo? Ya, boleh. Gitu. Ya. Jadi, Mas, boleh nggak diceritain Mas Arto ini selama ini berkecimpungnya di bidang apa sih? Em, kalau aku sebenarnya banyak bergerak di dunia brand. Jadi lebih banyak kepada proses pengembangan brand-brand lokal yang ada di tanah Mm-mm. air. Eh, Ya. itu adalah sebuah apa ya? Sebuah aktivitas. Jadi kalau bicara sebagai pekerjaan, Mm-mm. kami adalah para brand aktivis ya. Nah, brand Brand aktivis activist. ini brand aktivis ini sekarang tersebar di beberapa kota juga di Indonesia, ada di 35 kota, dan kita Mm-mm. bergerak untuk mengembangkan brand-brand lokal yang ada di Indonesia pada dasarnya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan lagi apa? Lagi tadi kan ngomongin brand aktivis ya. Nah, mungkin kan dari semua Ya, foodpreneur yang lagi nonton nih sekarang, cia nonton kayak bioskop. Jadi buat semua foodpreneur yang lagi stay tune di IG live-nya Foodies, mungkin kan ada yang udah ngerti, ada yang belum, tapi boleh nggak Mas sedikit di refresh lah, di review ulang. Sebenarnya brand itu apa? Apa bedanya sama branding gitu? Boleh nggak dijelasin dikit aja? boleh, boleh. Uh, jadi, ngeri kakak idola gue. Ini Siapa tuh? komen udah Siapa? banyak nih kayaknya. Hah? Uh, ini Bro RD ini, RD, Hah? kenal nggak sama Mas RD? Enggak. Tapi anyway, brand adalah unsur pembeda dari sebuah produk atau jasa. Kalau bicara teorinya ya, sebenarnya adalah Iya, iya, unsur iya. pembeda dari sebuah produk atau jasa di benak konsumen. Hmm. Jadi kita sebagai pemilik brand punya tugas sebenarnya membangun unsur pembeda itu. Nah, itu yang kemudian kita sebut namanya persepsi. Nah, Hmm. persepsi ini menjadi penting karena di industri-industri tertentu, apalagi seperti kuliner, Hmm. produknya bisa sama, tapi persepsinya bisa berbeda. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting karena brand biasanya dibutuhkan pada saat industrinya justru ada di red ocean, Hmm. dan ini menjadi tantangan sekaligus juga kebutuhan dasar sebenarnya sekarang ini bagi banyak perusahaan untuk punya brand. Hmm. Itu kira-kira konsep dasar dari brand. Nah, Hmm. branding sendiri itu adalah kegiatan Hmm. untuk membangun brand, disebut namanya branding. Jadi mau kemudian bikin event, bikin kelas, bikin bagi-bagi hadiah, apapun itu disebut aktivitas branding. Gitu Oke. kira-kira. Sip. Mas, sebelumnya ya, aku mau matiin dulu si kolom komentarnya ya, biar nggak kehalang sebentar ya. Jadi nanti buat Ya, boleh, boleh. temen-temen foodpreneur yang mau nanya, itu bisa gunakan si fitur question nanti di bawah. Itu tuh ada yang, sebentar, sebelum saya matiin. Halo Mas Arto, apa kabar? Merdeka, nanti gue mau nanya nih, ada pertanyaan. Siap, ditunggu ya, Hermes Santo. Ke question ya, saya matiin sekarang. Oke. Bentar. Komennya aku matiin dulu. Turn off commenting. Oke. Nah, next. Tadi kan udah cerita tentang brand itu apa.
kemudian brandingnya apa. Nah sebenarnya kalau tadi kan juga sedikit disinggung ya Mas ya, sebenarnya kalau penerapan membangun brand itu di dunia kuliner itu seperti apa sih gambaran singkatnya? Atau beda nggak sih sama industri Eh, lain atau sama aja? Enggak, sebenarnya sama aja. Jadi kalau kalau pertama kita harus punya produk atau jasanya ya, harus punya Hmm, industrinya, punya bisnisnya. ya, Yang kemudian nanti kita bangun brandnya gitu. ya. Jadi misalnya tahu yang sama bisa dianggap sebagai tahu yang lebih cocok untuk ibu-ibu, atau di saat yang sama dengan brand yang tepat tahu itu bisa lebih cocok buat anak-anak. Jadi uh, penerapannya terhadap produk atau jasa sebenarnya sama saja gitu. Bahwa kemudian ketika sebuah brand dibangun, pasti dia harus dimulai dengan sebuah produk atau jasa yang kemudian dipilih untuk dibungkus menjadi bagian dari brand. Untuk oke, berarti sebetulnya untuk semua industri sebetulnya sih step-stepnya mungkin sama aja kali ya. Nggak ada Ya, pembedaan misalkan kalau misalnya untuk industri kuliner harus A B C D misalnya, atau kalau untuk industri ya, ya, yang lain sama aja betul, sebenarnya ya. betul, Nah, sama, oke. sama. Terus ini Mas, sebenarnya ini juga yang sebenarnya pertanyaan dari banyak teman-teman foodpreneur juga ya, yang kadang-kadang bertanya-tanya gini, Mas sebenarnya ada nggak sih kaitannya apa brand sama menciptakan sales, atau misalnya sebenarnya brand itu menciptakan sales atau enggak sih gitu? Ini kita bisa tes ya, kita bisa tanya sama diri kita sendiri sih. Kalau Nah, kita punya brand yang bagus, kemungkinan besar orang lebih percaya sama kita. Kemungkinan besar kalau brand kita tepat di konsumen kita yang kita bidik, maka kemungkinan besar sales akan terjadi. Ini sama dengan kondisi kalau kita mau bertinju, sosok dan look yang tepat dari seorang petinju memiliki kemungkinan untuk lebih menang dibandingkan lawan yang lebih lemah. Jadi harus diakui sangat sangat tepat kalau brand itu akan membantu proses sales dibangun secara tepat. Cuman memang tentu saja banyak sekali faktor dari sebuah sales terbangun. Itu yang pertama. Kedua, uh, tidak selalu proses brand itu berjalan paralel dengan sales. Nah, contohnya sekarang. Sekarang sales kita semua turun, tapi bukan berarti brand kita turun. Gitu. Justru teman-teman yang sekarang lagi melakukan kegiatan-kegiatan, saya sebutnya empati atau sympathy branding, dengan mengubah bisnisnya menjadi apa namanya APD bisnis lah, mengubah bisnisnya menjadi catering, lalu membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses brand yang terus tumbuh dan bergerak, meskipun sales kita lagi turun sekarang. Jadi kalau ditanya dari pertanyaan Sarita tadi, brand yang bagus akan membantu sales menjadi lebih bagus. Tentu saja jawabannya ya. Jawabannya iya ya Mas ya, tetap ya. Ya, ya. Tapi tadi membangun tadi menarik sih. Ada kalimat di mana oh sekarang jadi ada apa sih brandnya tuh jadi ke APD di masa-masa sekarang gitu kan. Nah tapi itu Ya. apakah gini kan, jadi ada beberapa bisnis juga yang dia tadinya bikin produknya apa gitu, tapi karena masa-masa pandemi COVID-19 ini ada yang tiba-tiba men-switch jadi ke APD gitu Mas. Nah, tapi itu sebetulnya ketika produknya bisa dibilang berubah atau bergeser gitu ya, itu tuh akan berpengaruh nggak sih? Maksudnya apakah aktivitas membangun brandnya itu jadi tetap sama, atau karena produknya berbeda kita harus kayak men-switch atau mengulang gitu brandnya, aktivitas membangun Uh, brandingnya? jadi yang pertama, ini hanya bisa terjadi kalau ada COVID. Ini hanya bisa Iya terjadi ya, kalau iya ya, ada virus. benar-benar. Jadi kalau nggak ada virus, sebuah bisnis berubah dari A ke Z, dari misalnya jualan makanan tiba-tiba besok jualan baju gitu, itu sangat sangat tabu sekali ya. Tapi hari ini ketika kondisi dunia seperti ini, kita diperbolehkan sebenarnya untuk switch. Karena hari ini temanya adalah survival. Kita punya tanggung jawab untuk bertahan, punya tanggung jawab untuk
untuk bisa terus bergerak. Dan banyak teman-teman yang nanya, Mas, ini saya kena baiknya gimana? Ya switching bisnis di saat dimana marketnya butuhkan. Tapi sebenarnya teman-teman, karena ini kan foodies ya, jadi teman-teman di dunia kuliner sebenarnya kalau ngelihat beberapa fakta industri-industri yang kena dan yang nggak kena, sebenarnya kuliner itu bisa dibilang nggak parah sih sebenarnya. Kita sedang shock karena 1-2 bulan ini atau sampai 3 bulan ini kita akan banyak kena dampak-dampak dari kondisi ini, dan juga banyak masyarakat yang sekarang shock. Tapi setelah ini, saya rasa di bulan Mei, Juni, animo masyarakat untuk mau makan, tentu saja tidak akan sama seperti dulu. Masyarakat untuk mau makan, nyobain di luar, itu pasti akan mulai bangkit. Karena lama-lama ini jadi biasa, gitu. Orang-orang jadi biasa. Mungkin teman-teman yang dengar ini juga pasti suka di WA-nya dikirimin sekarang mulai PDF gambar-gambar makanan gitu ya, mau pesen silakan dan lain-lain. Nah ini pelan-pelan sudah mulai kemudian industrinya balik gitu ya, tumbuh lagi. Karena kita tidak ada dalam zona perang sekarang, kita tidak ada dalam darurat militer, supply dan demand masih ada, cuma kemudian terputus karena kita sekarang lagi shock ya sekarang karena kondisi ini. Tapi saya berharap mungkin 1 bulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, animo masyarakat untuk mulai beli makanan lagi, beli minuman lagi itu akan tumbuh gitu. Dan untuk teman-teman di industri F&B, ini bukan menjadi salah satu industri yang sangat kena dampaknya seperti teman-teman di taruhlah wedding organizer atau travel gitu, yang benar-benar sangat parah banget. Ya. Nah, terus sama ini Mas, saya mau sedikit coba bertanya deh ya, gitu. Maksudnya kan ini kan pada saat sekarang mah semua orang tahu lah ya, misalnya ngomongin COVID-19 kan. Tadi benar yang Mas Arto juga bilang bahwa kita banyak yang terdampak gitu kan. Maksudnya tadi benar kalau yang industrinya mungkin kayak wedding organizer, mungkin yang bisnis travel itu lebih terkena dampaknya lah dibanding yang kuliner gitu. Walaupun kuliner juga sebenarnya terdampaknya cukup keras juga gitu kan. Dimana sekarang semuanya sekarang kan effort yang dikerjain itu sekarang semua lebih banyak ke survival mode gitu kan. Nah, tapi Mas bisa nggak sih dikasih sebuah pencerahan mungkin ya tentang brand ini gitu. Sebenarnya kan sekarang semua sumber daya, semua effort itu sekarang kalau dari pebisnis kuliner mereka memfokuskan si sumber dayanya, baik itu modal, baik itu tenaga, baik itu SDM-nya, itu kan semua ke aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang menciptakan sales dalam waktu dekat gitu, secepat mungkin lah gitu, bisa convert ke sales gitu. Nah, ada nggak Mas, misalnya sepenting apa sih kita tetap membangun brand saat ini gitu ya, saat pandemi COVID ini, sama mungkin bisa nggak cerita kira-kira penerapan aktivitas membangun brand seperti apa sih yang mungkin cocok gitu loh untuk masa-masa sekarang? Ya, jadi mungkin saya jawab dulu, aku jawab yang nomor 2 dulu ya, karena masih keingat. Jadi ini hal yang wajar ketika seseorang mengalami sebuah shock ya, ketika seorang mengalami shock, mood atau kalau kita bicara dari consumer behavior, mood itu pasti nggak ada. Mood untuk kalau kita lagi berduka atau kita lagi habis melihat korban kecelakaan apapun itu, kita pasti akan punya semacam kayak antibody yang kemudian males mau ngapa-ngapain gitu. Kita males mau makan yang enak gitu. Yang penting makan cukup, tidur, selesai. Tapi sekali lagi ini kan adalah satu kondisi di mana proses shock ini terjadi, dan dalam waktu singkat lama-lama kita jadi terbiasa. Nah, teman-teman yang ada di industri kuliner sebenarnya sekarang juga terkena dampaknya karena medium-medium yang mereka pakai untuk berjualan itu terputus. Artinya yang biasa jual di mall udah nggak bisa di mall. Otomatis salesnya turun. Tapi nanti dalam 1-2 bulan ke depan, teman-teman ini akan mulai berpikir bagaimana mendelivery makanan di luar dari physical presence gitu. Nanti pelan-pelan mungkin sudah akan bikin online shop lain dan lain-lain. Jadi
orang-orang kita pasti akan berusaha mencari cara untuk mengadjust dengan kondisi yang kemudian akan dibangun di setiap negara atau dalam kondisi ini. Jadi orang akan menyebutnya jadi the new normal. Yang dulu biasa melihat, ya kan, jadi teman-teman yang sekarang misalnya di mall, lama-lama udah pikir, wah kita nggak bisa bikin mall, kita harus bikin reseller. Kita kayaknya harus bikin semacam central kitchen di setiap daerah, lalu kita bagi-bagi. Dan itu sudah mulai terjadi. Banyak teman-teman di dunia kuliner yang kemudian mengadjust bisnis modelnya, mengadjust operation modelnya, dan kemudian mendeliver itu. Jadi di satu sisi brand harus mampu mengadjust, tapi di satu sisi juga harus melihat satu momentum di mana tingkat shock ini nanti lama-lama akan turun. Lama-lama kita kan biasanya ngeliatin korban COVID naik terus gitu kan. Jadi malas kan mau ngapa-ngapain juga kan. Nanti lama-lama kita udah malas lihat berita gitu. Lama-lama malas lihat berita, nanti tiba-tiba di WA kita ada yang ngirim gambarnya enak banget gitu, ngiler, terus kita akhirnya ya udahlah pesan kali ya, klik. Nanti itu lama-lama akan mulai terjadi seperti itu. Jadi teman-teman di industri kuliner, kunci yang pertama memang kita harus mengadjust seluruh tubuh kita ini kayak kita mau detox saja. Kita harus adjust sumber daya manusia kita harus mengurangi orang-orang di front end gitu-gitu. Tapi nanti pelan-pelan kita akan menambah orang di delivery, kita akan nambah orang di central kitchen, kita akan nambah orang jadi sama aja. Prosesnya akan terjadi sebuah adjustment yang dibangun secara natural terhadap kondisi ini. Gitu. Nah ini, ini ada yang nanya ya, dari John Johnson. Lebih baik mana membuat brand baru dari nol di situasi seperti ini atau menunggu hingga situasi membaik? Jadi jangan Mas John, karena bangun brand itu mahal banget. Sarita tahu. dan kalau kita melambat sekarang, jangan khawatir. Semuanya juga melambat. Kompetitor kita nggak lebih cepat dari kita juga. Dan di sini adalah masa, mungkin nanti ini pertanyaannya nanti akan ditanya sama Sarita, tapi saya mulai dulu. Di sini adalah masa di mana brand-brand dengan skala yang lebih kecil, ini bisa menyalip brand-brand yang lebih besar. Ini saya katakan sekali lagi, karena di era yang sekarang ini, brand yang besar ini, sekarang lagi ketakutan, khawatir, kesulitan dalam kaitannya sama sumber daya manusia dan lain-lain. Urusan mall lah, dan lain-lain. Nah, brand-brand yang kecil ini bisa ngambil alih, bisa take over. Jadi, saya melihat sekarang ini adalah masanya di mana brand besar dan brand kecil sekarang berdiri sama tingginya. Karena di momen yang seperti ini kita punya kemampuan untuk menyalip dan semua konsumen. Waduh. Halo. Ya. Wah, kayaknya. Halo, agak putus tadi Mas kayaknya. Boleh diulang nggak? Berdiri sama tingginya. Ya, sekarang semua brand berdiri sama tingginya kok. Semua brand berdiri sama tingginya. Ini adalah momentum di mana kita bisa sama-sama antara brand besar dan brand kecil sekarang nggak ada bedanya. Jadi bisa dibilang sebenarnya sekarang itu adalah kayak semacam di reset kali ya, di restart gitu kalau komputer ya. Bisa dibilang gitu nggak, Mas? Diulang, Sar? Mungkin bisa dibilang seolah-olah seperti kalau komputer tuh di restart kali ya. Jadi semua ranking itu kayak kayak di refresh lagi gitu. Bener nggak? Di restart lah. Benar. Gitu. Jadi yang besar yang biasanya di mall sekarang lagi meng-set up ulang model operationnya supaya lebih mudah bikin central kitchen. Itu kan nggak gampang ya, nyari tempat untuk central kitchen lah, nyari inilah. Jadi brand-brand gede ini bahkan mungkin belum tentu udah jualan sekarang. Mereka lagi siapin pasukan, siapin model, siapin apa. Sementara yang kecil-kecil udah bisa lari sekarang. Karena mereka nggak ada di mall kan. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Our Fruit Daily. Kalau situasi ini misal saya switch nanti setelah pandemi kembali, bagaimana cara mengembalikan produk awal? Oh, mungkin nyambung di yang tadi sih Mas, yang maksudnya
Kalau sekarang kan lagi survival mode, mungkin dari yang tadinya nggak jual barang frozen, sekarang jadi frozen, mungkin itu kali ya pertanyaannya ya. Jadi gimana caranya setelah pandemi ini, saya balik lagi ke produk awal atau enggak mungkin maksud dia. Iya, Ada jawab- jawaban saya pasti akan kembali ke produk awal, tapi ada beberapa brand yang kemudian melihat satu opportunity baru, yang kemudian dijadikan lini bisnis baru, kemungkinan ya. Jadi kayak misalnya frozen food gitu. Dan ternyata frozen food tetap terus berjalan, kemungkinan besar sama si pemilik brandnya nggak dimatiin, tapi kemudian dijalankan sebagai divisi baru yang kemudian menjadi kekuatan bagi si brand. Itu mungkin terjadi. Berarti sebenarnya kalau boleh disimpulin, jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang punya produk yang lama, itu sebenarnya kan tetap dijual ya. Sedangkan produk-produk yang sekarang jadi apa ya, produk survival mungkin ya, sebutnya produk survival bisa jadi dihilangkan mungkin Mas, tapi bisa jadi juga nanti kedepannya akan tetap dijual, tapi mungkin lini bisnisnya misah, gitu mungkin ya? Iya, betul. Sekarang bagi semua brand yang harus dipikirkan adalah bagaimana bisa survive untuk 3-4 bulan ke depan. Kita bicara virus ini bukan sesuatu yang akan terjadi seumur hidup kita ya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, ini adalah suatu kondisi alam yang sudah terjadi di beberapa negara, dan worst case skenario 1 tahun lah ya. Karena kalau bicara yang namanya anti vaksinnya mungkin baru waktu 1 tahun. Tapi kita berharap kalau belajar dari Cina mungkin kira-kira 4 bulan kali ya, baru kemudian bisa backup lagi. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang, mungkin di bulan Juni gitu ya, apalagi negara kita negara panas, belum ada bukti bahwa negara-negara tropis itu akan tumbuh calon yang terdampak. Jadi saya berharap mungkin di bulan Juli kita sudah mulai bangkit lagi nih. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah begitu ini yang namanya virus lewat, kita mau ngapain? Kita punya kemampuan dan kecepatan nggak untuk balik ke sana? Itu yang saya selalu bilang sama teman-teman. Kalau hari ini kita harus nunduk, harus jualan apapun lah, jualan singkong lah, jualan kolor lah, apapun kita jual-jual deh pokoknya supaya kita bisa survive. Tapi di satu sisi seorang entrepreneur kita juga harus siap, kita juga harus sudah siap untuk begini ini selesai, kita harus lari kenceng banget. Halo, halo. Halo, Mas. Halo. Ya, halo. Suara oke nggak? Sekarang oke. Boleh diulang nggak tadi? Gimana, Mas? Boleh diulang nggak? Tadi putus soalnya. Iya, jadi kalau sekarang kita harus lakukan apapun untuk survive. Mau jualan apa kayak, mau jualan APD, jualan apapun, hanya untuk survive kita harus lakukan itu. Tapi nanti setelah itu selesai, pertanyaannya adalah sekencang apa kita bisa lari mengejar ketertinggalan. Ini sama kayak kira-kira 3 bulan nggak ada income, tapi setelah ada kesempatan untuk punya income lagi, ya kita harus sudah siap untuk lari lagi. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, bertahan selama 3 bulan, setelah itu kita lari kencang, sama kayak kita narik bucur gitu ya, tarik, tahan aja, udah nggak usah jualan dulu, nanti begitu sudah waktunya lepas, kita swing kencang banget larinya. Nah itu yang justru saya ingin menyemangati teman-teman, fokusnya ke sana gitu, fokusnya ke sana. Ya kita harus survive, bener banget, kita harus jual apa adanya, kita harus bisa bertahan, betul, semua orang melakukan itu, tapi setelah itu kita harus lari kencang banget. Ya benar. Jadi sebenarnya walaupun sekarang situasinya lagi survival mode gitu, tapi tetap aja kita harus mulai siapin ya Mas ya, langkah-langkah pada saat ini semua berakhir gitu ya. Benar ya? Ya, betul. Oke, nah sebentar. Saya mau coba buka lagi si kolom komennya, tapi ini ada satu, sebentar saya coba cari dulu. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan yang menarik, sebentar. Nah ini dari Eno 04, akan mengubah image nggak kalau switch dari craft ke kuliner untuk cari uang keras saja, apa untuk cari fast cash flow di masa COVID aja? No, aman.
good. Aman. Karena justru saya kita yang melihat orang-orang kayak gitu kita selalu bilang salut ya nggak sih? Ini orang gila ya, sebagai seorang entrepreneur gitu, kemampuan, kemauan, keinginan. Entrepreneur tuh adalah tipe orang yang nggak bisa mudah menyerah, sangat agile, kemudian sangat independen dan biasanya visioner gitu. Jadi orang-orang yang melakukan itu di saat ini, menurut saya memang yang saat yang sangat tepat untuk dilakukan. Ya, ya, oke. Saya coba buka lagi deh Saya bilang kolom komen. Apa? Aku bilang sama teman-teman yang di dunia fashion, sepatu-sepatu gitu ya. Aku bilang, udah nggak usah mikirin sepatunya, nggak akan ada yang mau beli juga gitu. Kalau ada yang mau beli pun ngarepin kita jual diskon. Jadi mendingan stop produksi, bikin APD, bikin masker, ubah bisnis sementara ini sampai 3 bulan, lalu nanti balik lagi bikin sepatu lagi. Gitu. Ya. Kita ngeluarin budget, pada saat semuanya udah. Iya, daripada kita ngeluarin budget marketing, promo, Instagram ads untuk orang beli sepatu kita gitu, nggak akan ada yang mau beli juga kok. Kalau ada yang beli juga sedikit banget. Iya, benar. Nah, Mas, ini juga ada yang nanya nih. Kalau situasi ini, misal saya switch kayak tadi ya, sebagai survival mode. Nanti setelah pandemi kembali, bagaimana cara mengembalikan produk awal? Mungkin lebih ke kegiatan brandingnya, kira-kira yang paling efektif yang seperti apa sih? Masing-masing perusahaan pasti punya strategi yang beda-beda ya. Tapi mungkin kalau saya harus menggarisbawahi, sebenarnya tidak semua brand harus survival mode. Jadi brand-brand yang sudah menjalankan cash flow model yang benar, itu kan kalau kita bicara industri, kita bicara ketahanan minimal di 6 bulan. Jadi sebenarnya selama ini kita harusnya belajar bahwa setiap keuntungan yang kita terima itu harus kita tahan supaya kita punya napas selama 6 bulan ke depan, in case terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi mereka yang, saya ketemu dengan banyak teman-teman juga di industri kuliner, yang memang kemudian mengecilkan operasionalnya, tapi hitungan-hitungan mereka masih bisa bertahan sampai bulan Oktober, karena mereka punya cash flow yang cukup, cash flow yang sehat gitu. Ya paling nggak ada jualan, nggak bisa jualan. Teman-teman di industri fashion juga sama. Mereka tidak perlu harus jualan gitu. Mereka bisa saja kalau cash flow mereka bagus, mereka punya tabungan cukup, mereka bisa bertahan selama 4-5 bulan ke depan tanpa harus switch bisnis, ya mereka tidak perlu harus masuk ke bisnis lain kan. Tidak perlu harus mereka cari uang gitu. Tapi beberapa brand yang cash flow-nya man-to-man gitu, yang berantakan cash flow-nya, ya otomatis harus survive lah, dan harus melakukan apapun yang harus dilakukan. Jadi mungkin poinnya di situ ya rekomendasinya. Ini ada yang nanya dari Willy Sianto. Apakah boleh minta sharing strategi yang efektif di situasi seperti ini? Monggo Mas. Nih, strategi yang paling jadi pertama begini ya, saya selalu bilang gini sih, kadang-kadang kalau kejadian kayak begini kita baru sadar bahwa punya network, punya teman banyak tuh penting banget. Ini ya, ampuh. Jadi misalnya ya, aku tuh dikirimin banyak banget brosur-brosur dari teman-teman gitu ya, dari orang-orang lah. Tapi ada 1-2 orang, 3, 4, 5 yang sebenarnya teman dekat nawarin produk, akhirnya kita belilah gitu. Karena dia ini teman dari SMA. Jadi ini masukan buat teman-teman yang kalian bisa lakukan atau teman-teman bisa lakukan adalah buka itu yang namanya nomor telepon di handphone kita. Saya punya 2.000 nomor telepon, 2.000 kontak. Atau teman-teman ada berapa? Mungkin ada yang punya 600, ada yang punya 300 gitu. Itu saatnya satu-satu itu kita teleponin. Tapi jangan di send blast ya. Jangan di send blast. Telepon satu-satu. Halo Sarita, gue Arto, apa kabar? Sar, gue lagi jualan kopi nih untuk bantuin ini. Asal kita nggak malu aja. Sarita kan kenal nih, kita bersahabat. Terus Sarita bilang, ya udahlah Mas, gue beli deh karena kita kenal. Gue beli 1 ya. Nah, ya udah. Kita bisa hidup dengan seperti itu. Lalu ngomong gini, Sar, bulan depan beli lagi 1, boleh nggak Sar? Bantuin gue, Sar. Sarita juga mikir gini, aduh, 12.000 buat Mas Arto, ya udahlah.
gue belilah bulan depan ini belinya 12.000 gitu. Nah, kita di kontak number gue tuh ada 2.000 orang kayak database-nya. Dari 2.000 itu ada 200 orang kayak Sarita. Berarti kita punya potensi 2.000 potensial pembeli dari kita. Nah, pertanyaannya adalah kita punya sebanyak itu nggak di kontak number kita? Kalau kita nggak punya, berarti itu belajar setelah ini beres, punya teman yang banyak gitu ya. Karena nanti krisis keuangan berikutnya itu 10 tahun dari sekarang lagi. 98, 2008, 2019, nanti yang berikutnya 2028. Oh iya, jadi kita punya waktu, kita punya waktu 8 tahun buat ngumpulin duit sama ngumpulin kontak di nomor telepon. Ya benar. Jadi ya sebenarnya sih setuju banget ya Mas ya, maksudnya kalau saat-saat sekarang kan memang kemarin juga sebenarnya dari beberapa discuss sama teman-teman foodpreneur juga sempat kita bahas sih, maksudnya sekarang tuh pada saat terjadi pandemi seperti ini, semua orang itu kayak baru tersentak dan sadar gitu bahwa ternyata database itu kayak segalanya sekarang. Sebenarnya kan ya sebenarnya sama aja gitu kan, bedanya cuma kalau saya ngomong database itu kan sebenarnya kontak dan nomor telepon orang kan gitu. Cuma bedanya yang ini mah kenal temen gitu kan, yang itu kan database. Tapi kan maksudnya saat ini pada mulai melek gitu bahwa oh ternyata database itu adalah segalanya ya gitu kan. Karena kan pada saat kayak gini akhirnya kita tetap bisa survive kalau kita punya data orang gitu ya. Kalau bahasanya Mas Arto sama kita sama saya sih kan suka biasanya ya udahlah pokoknya kita mah temenan dulu aja gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu di depan ada apa gitu. Ini tadi barusan ada kan? Pak Bilo itu Sarita dan Mas Arto keren. Terima kasih Pak Bi, aku jadi malu. Pak Biakto. Iya, Pak Biakto. Oh iya lah, itu legend yang hidup itu. Iya, legend brand ini. Kemarin sih udah kemarin sempat Rex sih yang kemarin sempat ngobrol sama Pak Bi. Saya belum berani Pak. Nih, oke. Lanjut ya Mas, lanjut. Ada yang nanya lagi. Ini agak branding sih, nggak terlalu nyangkut sama kuliner, nggak apa-apa ya. Bang, dalam branding selain tentang produk yang disampaikan, hal apa yang bagus dalam yang dibangun di benak orang? Monggo. Gimana? Ulang pertanyaannya. Diulang, sebentar. Tadi dia berapa? Bang, dalam branding selain tentang produk yang disampaikan, hal apa lagi yang bagus untuk ditanamkan di benak orang? Oh, oke. Itu pertanyaan yang menarik karena hari ini dulu ada istilah marketing namanya sustainable competitive advantage ya, keunggulan daya saing yang berkelanjutan kalau bahasa marketingnya. Itu tuh dulu sangat kuat sekali. Kita mau bikin seperti Starbucks tuh nggak bisa, karena Starbucks tuh pegang kunci ke kopi-kopi terbaiknya. Tapi hari ini semua orang bisa akses ke pedagang-pedagang kopi. Jadi sustainable competitive advantage atau keunggulan daya saing yang berkelanjutan itu bisa dibilang sudah tidak ada atau hampir punah. Jadi kekuatannya sudah bukan lagi di produk, tapi kekuatannya justru di sektor-sektor yang sifatnya non-produk, which is emosional. Jadi cerita, brand story, imagery, kemasan, itu menjadi the next sustainable competitive advantage. Kalau kita punya cerita yang kuat tentang produk kita, kalau kita punya cara mengemas produk kita dengan cara yang menarik, maka dia menjadi sebuah keunggulan baru. Nah, ini yang masukan dari tadi adalah kemudian kalau angle-nya banyak sekali. Sejarah dari makanan itu, orang yang membuat, latar belakang dari budaya dari makanan itu, angle itu akan membangun daya tarik baru bagi setiap konsumen. Dan itu kayaknya jagonya Rex dan teman-teman deh kayaknya.
Nggak juga lah, sama aja lah, jagoan Mas Harto kayaknya. Ngomongin brand. Bakso Jagoan Pak doang bisa Bila. digituin gitu ya. Oh iya benar-benar. Aku gini ya, kalau ngomongin Pak Abi ya, Jagoan Pak kalau Bila. kalau di program TV ku kan gini ya, kalau di program TV ku aku ngomongnya gini, saya Arto Biantoro, saya berkecimpung di dunia brand sejak 20 tahun yang lalu gitu ya. Kalau di apa di Brand Adventure biasanya ngomongnya gitu. Itu Pak Abi itu sejak 50 tahun yang lalu. Gitu. Jadi 20 tahun aja udah berasa lama gitu. Tapi ada yang lebih lama lagi. Ya, di atas, Gitu. di Makanya atas langit acaranya masih jadi ada satu langit. gitu acara Pak Bi. Iya, iya, iya. Di Makanya atas langit acaranya nggak masih boleh ada sandingin langit. sama acara Pak Bi loh. Oke, ada lagi nih. Masih boleh ya nanya-nanya ya? Masih ada nih pertanyaan nih. Di komen sih sebenarnya. Bagaimana untuk mensiapkan transisi dari delivery driven sales to physical sales ketika pandemik ini selesai? Sebenarnya mirip tadi kayaknya udah dijawab ya. Iya, iya, iya. Halo, halo. Iya. Jadi teman-teman, Baru masuk ketika nih. perusahaan kita lebih kecil, dengar ya saya. Dengar. Jadi ketika perusahaan kita lebih kecil, proses kita untuk melakukan semua operation itu menjadi lebih cepat sekali. Jadi ini kembali lagi kepada seberapa besar skala usaha kita. Ketika usaha kita kemudian kecil, maka switching operation itu menjadi lebih mudah. Nah, ini kemudian tantangannya adalah bagaimana kita membuat operation model itu menjadi lebih desentralisasi, lebih agile, sehingga keputusan pusat kalau kita punya cabang banyak gitu ya, kemudian melakukan proses itu menjadi efektif. Kalau enggak, waduh ribetnya minta ampun. Oke, ini ada juga pertanyaan, Bang, konten apa yang bisa kita bikin di kala seperti ini agar branding kita tetap diingat orang walaupun sales turun pesat? Itu tadi, sekarang tuh lagi tren banget ya, bagaimana kita andil dalam kegiatan kemanusiaan ini. Karena ini kita bicara bukan soal diri kita sendiri, tapi kemudian kita bicara tentang sesama kemanusiaan. Jadi kalau kita ingin membangun brand kita, memang kemudian ada yang bilang ini ria dan segala macam gitu, tapi kembali lagi yang bisa menentukan itu cuma kita sendiri. Ya. Ada beberapa teman yang melakukan sebuah inisiatif lalu dibilang wah itu jangan-jangan cuma sekedar promo dan lain-lain, nggak ada yang bisa tahu. Iya, nggak ada yang bisa tahu kecuali diri dia sendiri sama yang di atas kan. Jadi kita tetap aja jalan terus, fokus kepada ini saya bilang kita kan kena di bulan Maret ya, April, Mei gitu ya. Nanti pertengahan Mei itu kita udah mulai terbiasa nih sama kayak beginian. Nanti pelan-pelan salesnya akan mulai pick up lagi. Selama kita punya sistem yang mendukung itu, gitu. Jadi ya, memang makanya tadi harus dibilang harus siap-siap dari sekarang sebenarnya ya. Iya, persiapannya harus dari sekarang sih. Persiapannya harus dari sekarang. Brand-brand yang lebih besar mungkin lagi fokus ke hal-hal yang sebenarnya lebih operasional ya, karena mereka harus nutup mall, harus ngeluarin barang dari mall, itu makan waktu banget gitu. Tapi brand-brand yang lebih kecil dia akan sangat cepat sekali untuk beradaptasi. Jadi berarti konten-konten yang apa ya, yang tetap bisa dikomunikasikan itu yang lebih ke social impact kali ya mungkin, atau gimana Mas tadi jadi kesimpulannya? Ya betul. Lakukan yang sifatnya sekarang jadi, social impact, commitment to society, commitment to others, gitu-gitu. Flashback tentang hal-hal yang bagus yang pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, itu worth it untuk di-post kok, untuk selalu mengingatkan kita ya. Tapi justru kalau sekarang ini kita posting, jual harga murah sekian-sekian gitu, ini kayak kemudian orang bilang, lu lagi di mana sih? Lu lagi nggak kepikir nih kita lagi pada susah gini tiba-tiba gitu loh. Tapi nanti mungkin di bulan Mei, pertengahan, teman-teman udah mulai bisa tuh jualan like
seperti biasa. Karena itu sudah dianggap new normal. Jadi ada beberapa riset yang bilang orang kalau ini kan kita kayak tahanan kota ya, nggak bisa keluar kemana-mana gitu kan. Iya, iya. Uh, tahanan tahanan kota aja setelah 3 bulan tuh pasti pada mau selinduk-selinduk mau keluar rumahnya tuh, curi-curi. Kita juga sama. Pasti ada teman-teman kita di sini yang udah mulai bosen, nanti tiba-tiba naik mobil keluar, muter doang, balik lagi gitu. Itu udah mulai Kemarin sih kejadian. Jadi ya udah mulai gitu ya. Jadi nanti udah mulai gitu pelan-pelan sih. yang cowok-cowok yang nggak tahan sama rambut gondrong gitu, ini setelah bulan Mei pertengahan ini udah mulai curi-curi, alah masa bodoh, gue pergi ke salon lah potong rambut gitu. Iya, bener Akan sih. mulai kayak begitu. Kalau sekarang sih masih kalem-kalem gitu. Jadi tahan sebentar lagi teman-teman, sebentar Ya, lagi bentar lagi. pertengahan Mei, pertengahan Mei hajar. Iya, 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 iya. Ya. Halo? Kedengeran ya? Oh ya, kirain mati lagi. Nah, Mas, aku boleh info dulu ya ke teman-teman food trainer. Nah, kemarin saya sama beberapa teman-teman di Foodies itu sebenarnya berencana di kedepannya kita akan ngeluarin sebuah buku. Judulnya itu adalah 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Nah, buku ini sebetulnya kita tulis itu betul-betul kita dedikasikan untuk teman-teman lah gitu. Karena 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi kita-kita yang udah ngejalanin gitu kan. Jadi semoga sebenarnya buku ini memang kita buku ini sebenarnya kita dedikasikan memang untuk apa ya, biar teman-teman itu kalau bisa jangan melakukan kesalahan yang udah kita kerjain gitu. Jadi memang kita bukuin 50 kesalahan ini. Nah, bukunya sendiri belum launching, kita masih pre-order. Itu di apa? Kalau ada yang mau pre-order itu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini nih, di apa? Di sini ya, di bawah yang saya pin gitu. Atau klik link bit.ly-nya. Sama, oh ya, ada satu informasi lagi yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Jadi ini kan sebenarnya tadi yang nanya-nanya ke Mas Arto sebenarnya banyak banget gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang saya bacain, ada yang enggak juga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nggak terlalu nyambung sama tema kita malam ini sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya lebih banyak lagi, itu sebenarnya bisa juga gabung ke channel Telegramnya Foodies Community gitu. Jadi apa sih, linknya itu nanti ada di bio juga. Jadi bisa langsung diakses aja. Nanti di sana kita akan sering berbagi ebook sama informasi-informasi lainnya. Halo, halo Mas Arto. Masih di sana kah? Halo, halo. Freezing ini. Sebentar. Halo. 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 Suaranya agak putus sih. Sekarang beneran? Halo. Oke. Halo. Agak Halo, Sar. putus-putus. Halo, halo. Ya, Halo, halo. kedengeran. Ya, kedengeran. Nah, sekarang juga sekarang tuh waktu yang tepat juga buat COVID. Putus-putus, Mas. Halo. Oke. Sekarang Ya, udah baru suaranya jelas tapi gambarnya masih freezing. Halo. 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 Ya. Oke. Hilang. Agak putus-putus, Mas. Ya. Oke. Suaranya Sip. Masih putus-putus sih. Halo. Masih putus. Masih belum jelas, Mas. Halo. Ya, kayaknya harus bergeser. Oke, sekarang Mas. oke nggak? Bergeser tempatnya. Sekarang nah, oke. ini suaranya, sebentar. Ini suaranya jelas. Nah, oke, udah lebih jelas. Oke.
Oke, sekarang ini waktu yang tepat banget buat co-branding dan kolaborasi nih. Ini momennya nih. Jadi teman-teman bikin paketan yang industri kuliner ngepaketin sama industri yang minuman gitu. Yang makanan ngepaketin sama minuman. Jadi meskipun kita nggak saling kenal, kalau kita nggak saling kenal, cari kira-kira produk yang compatible sama makanan kita tuh apa gitu. Terus ajak kenalan, ajak jualan bareng, satu posting di Instagram kita atau di network kita, mereka jual di network mereka. Gitu. Ini sekarang sesuatu yang mulai kayak begitu, dan nggak ada yang nggak mau, kebanyakan sih pasti mau. Asal jangan karbo sama karbo gitu kan. Iya. 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 Mungkin makanan sama minuman mungkin kan. Ya, ayam sama tahu kolaborasi gitu. Terus kemudian nasi goreng sama cemilan jadi satu gitu. Jadi bayangin kalau kita ke restoran, kita kan pasti makan dari makanan pembuka sampai penutup ya, gitu. Nah sekarang kalau kita makanannya adalah penutup, cari temennya makanan pembuka. Kalau kita makanan tengah, cari temennya makanan penutup. Ya udah, tinggal kenalan aja begitu. Dan kalau ada di kontak person kita, dia pasti mau kerja sama. Iya. Ini ada yang nanya, tapi tadi jawabannya barusan aja udah dijawab sama Mas Arto sih. Kegiatan branding apa saja yang bisa dilakukan saat ini tanpa mengeluarkan biaya besar? Nah itu tadi jawabannya. Berarti sekarang kan kayaknya sebelum pandemi COVID juga sih Mas. Sebenarnya saya udah ngerasa ini kayaknya eranya era kolaborasi ya. Jadi nggak lagi ngomongin siapa lebih keren, siapa lebih bagus gitu, tapi sekarang kayaknya lebih ke eranya kita sama-sama sama-sama keren bareng lah gitu kan. Jadi apalagi lagi zaman sekarang kan tadi kayaknya bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya lebih besar lagi ya, kolaborasi tadi ya Mas ya. Jadi sama-sama sama-sama cross lah gitu kan, sama-sama win-win solution mungkin ya. Iya, jadi kan ada istilah siapa yang menabur dia menuai. Mereka yang sudah menabur 2-3 tahun terakhir, membangun kerjasama, baik sama orang, ya ketika ini terjadi, dia bisa menuai karena dia punya banyak teman yang bisa bantuin, gitu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya babak belur lah sekarang, nggak punya teman, nggak punya apa, mau kerja sendiri malas, gitu-gitu. Jadi, dan ini kan kembali lagi kepada karakter-karakter dasar dari seorang entrepreneur. Saya yakin teman-teman di sini kalau seorang entrepreneur nggak ada yang yang orangnya kasar gitu-gitu, karena kan secara prinsip dia kan ingin selalu membangun pelanggan, membangun jaringan, membangun persahabatan. Jadi harusnya sih akan jauh lebih survive ya kalau kita punya database tadi itu. Benar-benar database dan temen kali ya. Kalau dibilang database kesannya kayak statistik gitu. Ya enak dengernya. Iya, teman baik gitu ya. Temen maksudnya kan, tapi benar sih Mas, maksudnya saya setuju banget kalau misalnya dibilang bahwa kan kalau selama ini kita berbuat baiklah gitu, maksudnya temenan lah sama banyak orang kali ya, karena kan kita nggak pernah tahu kapan kita akan butuh uluran tangan teman kita itu gitu kan, apalagi di masa-masa periode kayak sekarang kan memang lagi butuh banget bantuan. Bener gak sih? Halo, dengar nggak Mas? Dengar. Oke, terus tar dulu. Nih ada juga yang nanya, sekarang kan consumer behavior berubah karena dipaksakan online. Apakah setelah pandemik sistem kita kembali ke seperti semula atau tetap mempertahankan online atau ada kolaborasi keduanya? Ini sekarang kalau lagi baca banyak artikel juga di seluruh dunia nih ya, akan banyak perubahan-perubahan baru sih setelah pandemi ini ya. Akan banyak model-model baru, kebiasaan baru yang akan berubah. Dan itu adalah semuanya peluang buat kita untuk melihat itu sih. Semuanya adalah potensi. Jadi mungkin nanti sambil berjalan ikutin juga grupnya Foodies, baik di di Telegram atau di itu, pasti teman-teman Foodies akan selalu terupdate dengan temuan-temuan terbaru juga, karena
Mereka juga salah satu menurutku one of the leading education platform yang ada di Indonesia. Ya, oke. Benar sih ya. Oke, berarti sebenarnya yang tadi dibilang new normal tadi kali Mas ya. Iya, betul betul. Nanti akan ada satu kebiasaan. Sebenarnya kayak beginilah. Kita udah mulai nyaman dengan Zoom ya. Jadi nanti Iya. pelan-pelan teman-teman yang biasa meeting pakai Zoom mulai merasa bahwa gila ya, efektif banget ya gue pakai Zoom ya. Kalau cuma mau ngomong sama orang yang gue nggak kenal, daripada janjian ketemu, mendingan ngomong dulu pakai Zoom 15 menit juga udah kelar gitu. Jadi Nggak usah ketemuan. iya, mungkin sekarang kita yang jadi entrepreneur nih, kita setiap hari pasti meeting terus ya, sama pasukan lah, meeting sama ini. Dan ternyata, wow, efektif banget ya, kita bisa begini cepet banget ya kerjaan-kerjaannya gitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian nanti setelah pandemi lewat, bisa jadi menjadi behavior baru gitu. Bagi gue pribadi nih sekarang, oh iya bener juga, entar setelah pandemi kalau mau ketemu sama orang, ngajakin kolaborasi, ngomong dulu aja by video conference dulu, nanti kalau udah pasti mau sign MOU baru ketemu gitu. Benar. Iya, iya. Apalagi di Jakarta lagi, kita satu berangkat kali meeting udah 2 jam. Kayaknya kalau sekarang meeting tuh sehari 5 mah bisa ya Mas ya. Kalau dulu kayaknya kan kalau orang Jakarta sih, setahu saya kan paling maksimal banget 3 lah ya, 2 sampai 3 ya. Bener nggak sih kalau di Jakarta? Benar. Kalau sekarang kita meeting bisa 5 sampai 6 sih dalam sehari kan. Karena Iya, lewat meeting. dan pandemi ini tuh mengajarkan kepada kita betapa kita itu sangat tidak efektif beberapa tahun terakhir. Iya. Iya, benar. Kayak kemarin juga sebenarnya ada aku kemarin juga sempat sharing sih ke beberapa temen lah gitu. Maksudnya aku bilang iya sih ya, kita tuh WFH gitu. Sekarang kan pada WFH semua kan. Maksudnya semuanya pada kerja dari rumah gitu. Tapi yang satu sisi lagi yang kita kemarin aku bilang kita harus pantau banget kalau punya tim gitu. Itu sebenarnya KPI-nya, Mas. Gitu. Maksudnya somehow kan kita work from home itu kan kadangan ada beberapa orang yang kalau nggak disiplin gitu, dia itu jadi merasa kayak liburan di rumah. Jadi karena suasana rumah jadi seolah-olah kayak punya pembenaran lah bisa dibilang gitu untuk lebih santai gitu. Jadi kemarin saya bilang harus direview juga gitu, KPI-nya itu bukan berarti jadi hilang, tapi harus tetap dikencengin lah, bisa dibilang kita harus tetap disiplin lah gitu untuk nge-review KPI kita masing-masing kan gitu. Work from home kan kalau nggak ngantor itu kan bukan berarti kita jadi lebih santai kerjanya gitu. Malah kalau aku ngerasa sekarang kayak lebih padat gitu nggak sih? Kayak lebih padat meeting mulu kan. Sorry, ini ada lagi nih kayaknya sorry, ini aku sedikit baca-baca dari ini ya. Benar banget, pandemi ini menyadarkan bahwa selama ini kita terlalu over buang waktu dan tenaga. Bener. Nih, brand awareness apakah perlu dilakukan bagi usaha yang tutup akibat COVID, misal usaha travel? Benar. Ya, Mas. Brand awareness apakah perlu dilakukan? Bener ya, tetap masih ya. Ini ada yang udah mau kolaps antara roti panggang sama kopi nih. Ayo. Bagus lah. Boleh nih kopi collab sama roti panggang premium. Sikat. Langsung japri aja, Mas. Kalau memang mau collab. Langsung sikat aja, nggak usah nunggu-nunggu, Mas. Langsung di japri aja temennya. Halo, kayaknya putus lagi. Mas Arto. Ini juga tadi ada yang ini nih. Ini tadi dari ada Margareta Cindy. Ayo foodpreneur yang mau join sama salad buah. Tuh, ada tuh yang minta kolaborasi tuh, salad buah. Ayo langsung di japri aja. Oh ya, ini ada yang nanya nih, baru banget. Bagaimana strategi branding ketika ingin opening brand di saat seperti ini? Waduh, coba dari Mas Arto lah, coba. Ada pandangan, Mas? Gimana caranya bangun strategi meluncurkan brand? Gimana strategi branding
ketika ingin opening brand di saat seperti ini? Opening atau launching kali ya mungkin ya? Launching produk mungkin yang dimaksud, atau opening cabang baru? Halo? Halo, halo. Kedengeran? Iya. Kedengeran? Oke. Ntar, Mungkin ajak keluar aja ya. bisnis baru. Iya, ada Mas Hendoko loh. Oh ya? Halo, Halo Mas Handoko. Mas Handoko. Ya, gimana Mas kalau misalnya mungkin mau opening brand baru atau cabang baru kali ya? Halo, Mas. Halo. Oke, bentar ya. Coba tes kalau di luar. Oke. Ini lagi di luar rumah nih. Ini oke nggak? Oke, kedengeran. Nah, udah deh. Dengeran? Oke. Latar belakangnya hitam. Apa pertanyaannya tadi? Gimana strategi brandnya pada saat kita saat sekarang seperti sekarang itu mau opening atau mungkin launching produk baru kali ya di saat sekarang? Wah, ini kembali lagi kepada ini sih. Kembali lagi kepada kekuatan kita sama uang yang kita punya ya. Karena kemarin ada tuh mobil-mobil MG atau MZ gitu ya dari Inggris. Terus ada satu mobil juga namanya wah kacau nih, anjing pada gonggong nih. Kemarin kalau nggak salah ada Suzuki Ignis gitu ya, masih launching juga tuh mobil baru gitu. Jadi kembali lagi kepada kita punya duit berapa banyak sih sebenarnya gitu. Duit kita tuh masih ada berapa sih? Kalau duitnya masih ada, ya launching nggak apa-apa lah. Sekalian ngetes pasar gitu kan. Tapi sebenarnya kembali lagi nih. Mungkin nggak terlalu disarankan kali Mas ya, kalau untuk launching. Nggak juga sih. Ada beberapa brand yang sangat gede banget. Justru ini dia melihat ini adalah momentum gitu karena yang lain nggak pada launching, mendingan gue launching aja ya gitu. Ya oke juga sih. Iya sih, iya juga sih. Iya kan? Semua lagi pada tiarap gitu. Mendingan gue launching nih. Jadi top of mind juga ya, bagus gitu. Karena mungkin strateginya bukannya penjualan, strateginya adalah top of mind. Ya. Itu kalau nggak salah brand dari Inggris deh kalau nggak salah deh. Brand dari Inggris Mas, dia keluarin mobil. Mas, ini kayaknya IG live-nya kan cuma bisa dapat waktu sejam. Ini kayaknya bentar lagi aku takutnya putus. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya, oke. Jadi buat teman-teman foodpreneur, kalau tiba-tiba nanti saya udah off sama Instagramnya di off, berarti tungguin aja IG live selanjutnya. Lanjut Mas Arto. Soalnya thank you juga nih teman-teman dari tadi. Banyak banget yang nonton dan mudah-mudahan ini bisa jadi masukan ya. Nanti ada apa-apa kalau mau tanya-tanya juga bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti lewat DM atau apapun itu. Bisa langsung ke Mas Arto juga ya? Ya, ntar bisa. Kan kita juga ada apa-apa sering collab juga, jadi nanti bisa join lagi ya. Tapi mungkin itu kali ya, kalau pertanyaannya adalah menjawab apakah saat yang tepat untuk launching, kembali lagi kepada kekuatan uang yang dimiliki, capital yang dimiliki, sama kemudian urgency dari aduh, ini anjingnya ini nih. Oke, ada pertanyaan lain nggak yang mau tanya-tanya? So far sih udah. Bentar. Ada yang seru nggak ya? Sebentar. Ada nggak Mas panutan salah satu contoh brand yang dianggap sukses? Banyak kali ya kalau bicara brand yang dianggap sukses ya. Masalahnya begini, teman-teman harus lihatnya adalah
bisnis itu naik turun. Bisa jadi tahun ini kita turun, tahun depan kita naik.